Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Umat TV di malam hari ini? Bahagia sekali saya Satrio Herlambang bisa kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini dalam program Dialog Malam untuk segmen Harmoni Keluarga. Tentunya di malam hari ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak kemudian sharing dengan narasumber kami di malam hari ini seputar persoalan-persoalan keluarga. Dan di malam hari ini kami mengangkat sebuah tema menarik, yaitu nafkah keluarga. Kita akan membahas tentang apa definisi dari nafkah itu sendiri, kemudian mengapa kami mengangkat tema ini untuk Anda pemirsa Umat TV. Untuk membahas semua ini sudah hadir bersama saya di studio saat ini narasumber kita, seorang pemerhati parenting dan konsultan keluarga Sakidah, Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qasim Sagunema. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Dan kami berharap bahwa pemirsa Umat TV dimanapun Anda berada yang sementara menyaksikan acara kami di malam hari ini juga dalam kondisi yang sama seperti yang kami rasakan di studio saat ini. Baik, untuk efisiensi waktu kita akan langsung berdialog bersama narasumber kita di malam hari ini sehubungan dengan tema nafkah keluarga. Ini apa yang melatar belakangnya atau apa urgensi diangkatnya tema ini, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Iya, jadi nafkah keluarga ini sangat penting untuk kita bahas pada malam hari ini, karena memberi nafkah pada keluarga itu adalah salah satu unsur yang sangat penting di dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu yang dimaksud di sini adalah nafkah yang halal dan nafkah yang lapang. Sebuah keluarga yang dinafkahi oleh kepala keluarga, dalam hal ini tentunya adalah suami, dan suami memberikan nafkah yang cukup, bahkan memberikan nafkah yang lapang dari sumber penghasilan yang halal tentunya. Ini menjadi pilar utama keluarga itu meraih kebahagiaan, keluarga itu meraih sakinah, mawaddah, warahmah. Tentu akan lain halnya dengan sebuah keluarga yang kepala keluarganya itu tidak menyiapkan nafkah yang cukup, tidak cukup penghasilan untuk makan sehari-hari, tidak cukup penghasilan untuk bahkan biaya kontrakan rumah, dan berbagai kebutuhan hidup. Ini kalau keluarga tersebut tidak memiliki kesabaran,
tidak memiliki fondasi iman yang kuat, maka kondisi yang seperti ini bisa menjadi sumber terjadinya konflik, bahkan malapetaka di dalam rumah tangga. Ya, karena itu seperti yang sering kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan terdahulu, bahwa satu di antara 8 sumber-sumber terjadinya masalah, satu di antara 8 sumber-sumber terjadinya konflik di dalam rumah tangga, di antaranya itu adalah persoalan nafkah. Ya, dalam hal ini suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istri dan anak-anaknya. Dan boleh jadi itu terjadi oleh karena suami mungkin sudah pensiun, kemudian sejak dia pensiun tidak lagi memiliki aktivitas yang lain, tidak lagi memiliki maisha, sumber penghasilan yang lain, bahkan hari-hari pensiunnya itu hanya diisi dengan tiduran saja di rumah, ya. Dan boleh jadi juga seorang suami masih kuat, masih sehat, ya, tapi karena dasar pemalas, maka suami yang seperti ini tentu tidak bisa memberikan nafkah yang cukup bagi keluarganya, dan dalam kondisi yang seperti ini terkadang timbullah berbagai masalah di dalam rumah tangga. Karena itu sekali lagi tema ini penting sekali kita bahas pada malam hari ini. Semoga keluarga-keluarga muslim memahami dan menyadari, terutama tentu di sini adalah pihak suami, akan pentingnya bahkan wajibnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ya, Ustaz. Nafkah itu sendiri apa sebetulnya, Ustaz? Iya. Jadi nafkah dari bahasa Arab nafkah, itu artinya memberikan kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Ya, ya. Ya, kebutuhan itu tentu adalah sandang, papan, pangan. Ya, jadi makan, minum, pakaian, perumahan. Ya, ya. Ini yang standar. Nah, tentu kalau seorang suami itu bisa memaksimalkan potensinya, bisa memaksimalkan tenaganya, bisa memaksimalkan waktunya, bisa memaksimalkan ilmu dan skill yang dia miliki, dan tidak menjadi suami pemalas, maka tentu bukan hanya kebutuhan pokok itu yang bisa dipenuhi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang sifatnya sekunder, bahkan kebutuhan yang sifatnya tersier. Ya, dan seorang suami merupakan suatu kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah bagi keluarganya. Mungkin untuk bicara soal nafkah ini tentunya adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang suami, Ustadz. Ya. Adakah dalil-dalil atau semacam hadis atau apa aja yang bisa menjadi motivasi bagi seorang suami untuk betul-betul menafkahi istrinya? Betul, ya. Yes. Jadi agama kita ini dinul Islam yang sangat mulia dan sangat lengkap, komprehensif ini, banyak sekali menjelaskan dalil-dalil tentang kewajiban seorang suami memberikan nafkah pada keluarganya. Ya. Kenapa demikian? Oleh karena sebuah keluarga yang ingin dibangun menjadi keluarga yang sakinah, menjadi keluarga yang mawaddah warahmah,
keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, merupakan satu kebutuhan yang pokok, adanya nafkah itu. Ya. Kita lihat misalnya di dalam surat An-Nisa ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami itu adalah pemimpin terhadap istri-istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Artinya Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki itu. Ya, termasuk di dalamnya adalah kelebihan dalam hal kepemimpinan. Ya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan dengan sebab suami itu memberikan nafkah harta kepada keluarganya. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang laki-laki bagaimanapun rendahnya dia punya status di dalam rumah tangga, tetap dia adalah qawwam, tetap dia adalah pemimpin. Sekalipun seorang istri itu strata pendidikannya di atas daripada suaminya, maka seorang istri tetap dia adalah sebagai makmum di dalam keluarga. Dia sebagai makmum, sebagai orang yang dipimpin oleh suaminya. Bagaimanapun rendahnya derajat, mungkin derajat sosial dari seorang suami, tetapi apabila dia sudah masuk di dalam sebuah rumah tangga, ya, seorang istri betapapun tingginya dia punya derajat, ya, maka dia harus menjadikan suaminya itu sebagai qawwam, sebagai pemimpin. Kemudian ayat ini juga menjelaskan wujud, ya, wujud daripada kepemimpinan itu pertama adalah bagaimana dia bertanggung jawab, ya, karena ya, sifat tanggung jawab, sifat kepemimpinan itu Allah telah berikan kepada laki-laki. Ya, hanya terkadang ada laki-laki, ada suami yang tidak bermental pemimpin. Ya, dia sebenarnya potensi itu Allah telah berikan kepada setiap laki-laki. Kemudian yang kedua, wujud daripada kepemimpinan itu adalah memberikan nafkah. Ya, wabima anfaqu min amwalihim. Ya, disebabkan karena mereka kaum laki-laki atau suami itu memberikan nafkah harta kepada keluarganya. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Merupakan kewajiban bagi seorang suami itu memberikan makan, ya, memberikan makanan dan memberikan pakaian kepada istri dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf. Ya, para ulama menafsirkan di sini apa yang dikatakan ma'ruf, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak dalam keadaan yang kurang atau tidak cukup. Ya, al-ma'ruf juga bisa bermakna bahwa nafkah yang diberikan itu dari sumber-sumber yang halal. Ya, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Ayat ini juga menyebutkan bagaimana kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, kafa bil mar'i
isman ayyah bisa amman yamliku qutahu. Ya, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa apabila dia menahan sesuatu yang berhak dia berikan kepada yang punya hak. Ya, jadi salah satu di antara hak istri dan salah satu di antara hak anak terhadap ayahnya, istri terhadap suaminya, itu adalah diberikan nafkah. Ya, diberikan nafkah. Bahkan dari hadis ini ulama menjadikan ini sebagai dalil akan wajibnya seorang suami itu memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Ya. Bahkan kalau kita lihat status hukumnya itu ya ijma' para ulama, tidak ada lagi ulama yang berbeda pendapat akan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian kita lihat juga dalam riwayat ya Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Hindun binti Utbah ini adalah ibu dari seorang sahabat yang bernama Muawiyah. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, karena suami daripada Hindun bin Utbah radhiyallahu anha ini adalah Abu Sufyan. Ya. Nah, Hindun binti Utbah ini radhiyallahu anha itu pernah mendatangi khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya. Ya. Ya, perihal tentang suaminya yang bakhil. Ya. Kebakhilannya itu adalah tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap istri dan anaknya. Kemudian Utbah bertanya kepada Rasulullah, Hindun radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil nafkah? Ya, bolehkah saya mengambil nafkah yang merupakan hak saya dan hak anak saya dari suami saya secara sembunyi-sembunyi?" Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Khudi ma yakfiki wa waladaki." Ya, bil ma'ruf. Khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Itu kata Nabi SAW. Ya, jadi ambillah secukupnya untuk kamu dan untuk anakmu dengan cara yang ma'ruf. Ya, kata para ulama, ma'ruf di sini maknanya adalah dengan kadar yang cukup. Ya, dengan kadar yang cukup sesuai urf atau budaya yang berlaku di zaman itu. Ya, jadi tentu kecukupan akan standar cukup nafkah bagi suami dan anak-anak ini bisa saja berubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan kondisi. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada Hindun, ambil tanpa seizin daripada suamimu. Ya, ini menunjukkan kepada kita kalau ada seorang suami yang kikir, ya, dalam makna sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah yang cukup, tetapi ternyata suami itu sangat kikir. Ya, sekalipun di sini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa sahabat yang bernama Abu Sufyan ini dia tidak kikir dalam berbagai hal. Mungkin beliau itu radhiyallahu anhu punya ijtihad, ya, wallahu alam, sampai kemudian membatasi pemberian nafkah itu kepada istri dan anaknya. Ya, tetapi pengaduan ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan boleh kamu mengambil tanpa seizin daripada suamimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf,
yaitu dengan kadar yang cukup, ya, sesuai dengan budaya yang berlaku pada zamannya, ya. Jadi ini mungkin kalau ada orang menanggapi ini, wah kalau gitu ini boleh mencuri ini, ya, seorang istri boleh mencuri uang di kantong suaminya, ya. Jadi ini tidak mencuri, tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan seseorang itu mencuri, ya. Yang dikatakan mencuri itu adalah orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Kalau istri dan anak mengambil uang dari kantong suaminya, ya, secukupnya, maka itu tidak mencuri, itu adalah haknya. Dia ambil haknya, ya. Jadi inilah beberapa dalil-dalil, ya, sangat banyak sekali sebenarnya dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Tentu konteksnya di sini selain nafkah batin, jadi nafkah itu ada dua, ada nafkah zahir, ada nafkah yang lahir, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lahiriah, ya, dan ada nafkah batin, ya, kebutuhan tentu yang sifatnya batin, ya. Apakah itu memberikan kondisi yang nyaman, memberikan kecintaan, ya, memberikan sifat kasih sayang, perlindungan, keamanan, termasuk diantaranya adalah kebutuhan yang sifatnya khusus, ya, bagi pasangan kita. Ya, ya. Kalau kita bercermin ke masa lalu, adakah keteladanan yang bisa kita petik dari keteladanan dari para nabi, para sahabat dalam memberi nafkah kepada keluarga, Ustaz? Iya, iya betul. Rasulullah SAW adalah teladan multidimensi. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, teladan yang baik. Dan keteladanan Nabi ini bukan hanya dalam aspek-aspek tertentu, tetapi teladan dalam segala hal. Ya. Jadi memang sosok kesempurnaan itu, ya, hampir semuanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itulah yang menyebabkan konsep Islam ini menjadi konsep yang kuat. Sebab kenapa? Dia adalah merupakan satu ideologi yang tidak hanya teoritis, tapi ideologi yang aplikatif, ideologi yang punya contoh, ya, ideologi yang punya keteladanan, dan itu sudah dipraktekkan dengan berhasil. Nah, termasuk diantaranya keteladanan Nabi SAW dalam mencari nafkah. Nabi memiliki istri 9, semuanya itu diberi nafkah. Ya. Bahkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi Nabi, beliau sudah bekerja sebagai seorang pengembala. Kemudian seterusnya beliau berdagang. Ya. Bahkan kalau kita bisa melihat beberapa teladan nabi-nabi yang lain itu, Nabi Zakaria dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, beliau itu bekerja sebagai tukang kayu. Nabi Daud, ya, Nabi Daud itu sebagai tukang pandai besi. Ya, bahkan ada hadis, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu disebutkan bahwa Nabi Daud itu tidak akan makan melainkan dari hasil usahanya sendiri. Masya Allah. Ya, jadi dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Ya, dia menggantungkan hidupnya pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hasil usahanya sendiri. Ya, demikian juga Nabi Adam. Nabi Adam itu petani, dia bercocok tanam. Ya, Nabi Nuh tukang kayu, Nabi Idris ya tukang jahit. Ya. Bahkan kalau kita melihat para sahabat, 4 sahabat utama Al-Khulafaur Rasyidin, tidak ada antara mereka yang miskin. Bahkan 4 Khulafaur Rasyidin itu semua adalah orang yang kaya. Ya, bahkan kalau kita mau mengatakan orang yang kaya raya, ya, baik itu Abu Bakar, baik itu Umar, Utsman,
maupun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, Ustaz. Terkadang meskipun kita sudah mendapat anjuran dari firman Allah sehubungan dengan menafkahi, bahkan menafkahi keluarga ini dalam status wajib bagi seorang suami. Iya. Kemudian kisah-kisah yang begitu mengandung hikmah tentang keteladanan dalam memberi nafkah, masih saja ada sifat-sifat malas dalam diri kita, Ustaz. Iya. Adakah tips untuk memotivasi Iya. diri agar bersungguh-sungguh, Ustaz, dalam memberi nafkah Iya. kepada keluarga? Bagus. Iya. Jadi memang ada juga fenomena Ya. di kalangan suami-suami yang ya pertama memang menikah tidak punya kafa'ah yang Ya. istita'ah yang memadai. Ya. Ya. Artinya ya nikah dengan model dengkul. Ya. Ya. Jadi nikah dengan model semangat, dengan modal semangat. Ya. Nah, tentu ini tidak menjadi satu masalah yang sangat prinsip. Ya, kecuali ketika dia sudah menempuh hidup berumah tangga itu, dia juga masih seperti itu. Ya. Dia tidak memiliki kesadaran, dia tidak memiliki semangat, ya, untuk bekerja, ya kerjanya bangun terlambat, pagi bangun terlambat, nanti jam 8, jam 10 baru bangun, kemudian bangun, setelah bangun bukan pergi mencari nafkah, ya, tapi hanya tinggal saja di rumah, ya. Ini tentu suami yang seperti ini adalah suami yang sontoloyo, ya. Suami yang seperti ini adalah suami yang tidak patut ditiru, ya. Suami yang tidak punya kesadaran, tidak punya tanggung jawab, ya. Suami yang seperti ini tidak pantas dikatakan sebagai qawwam, tidak pantas malah dikatakan sebagai rijal. Ya, sebab rijal itu bukan makna, bukan hanya makna jenis, menunjuk jenis, tapi dia juga menunjuk kualitas. Ya, memang rijal dari asal kata rajulun itu menunjuk pada jenis, ya, laki-laki, ya, jenis laki-laki. Tetapi kata-kata rijal itu terkadang juga dia tidak hanya menunjuk pada jenisnya, tapi menunjuk pada kualitasnya, ya, pada tanggung jawabnya. Ketika seorang suami dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, maka dia tidak pantas dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, dia adalah rijal yang memimpin kaum wanita. Maka banyak sekali dalil-dalil baik di dalam Al-Quran, dalam hadis, yang memberikan motivasi yang sangat besar agar seorang suami itu mencari nafkah. Ya, tentu masalah hasil itu adalah masalah kedua. Ya, masalah yang utama itu adalah usaha yang maksimal. Ya, kita lihat beberapa ayat-ayat Al-Quran itu sudah memberikan isyarat-isyarat. Dalam surah An-Naba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya." Dan bukankah kami telah menjadikan malam itu sebagai pakaian, ya, artinya tempat untuk beristirahat. Kemudian wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami telah menjadikan siang itu untuk mencari penghidupan, mencari maisha, mencari nafkah. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menjadikan bagimu bumi ini mudah, ya. Artinya mudah kita gunakan untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk diantaranya untuk melakukan aktivitas mencari nafkah, ya. Sebab bumi ini Allah tidak jadikan miring, bumi ini tidak selalu dalam keadaan goncang, sehingga ketika kita berkendaraan, ketika kita jalan mudah, ya, kita menjalani bumi ini dengan mudah. Famshu fi manakibiha, ya, karena dalulannya itu, karena mudahnya bumi ini, silakan kalian melakukan perjalanan di segala penjuru. Anda mau kemana, ya, itu tujuannya apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah.
wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan makanlah dari apa yang dia rezekikan dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Ya, kemudian ada juga ayat yang sering kita baca, ya, di surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis salatu, apabila telah ditunaikan salat itu. Kalau dilihat sini surah Al-Jumu'ah, ya, itu berkaitan dengan salat Jumat, tetapi tentu maknanya tidak hanya salat Jumat, semua salat, ya. Apabila kamu telah menunaikan salat, maka fantashiru fil ard. Ya, jangan hanya duduk terus di masjid. Ya, silakan kamu bertebaran di muka bumi ini. Ya, wabtagu min fadlillah, carilah karunia-karunia Allah yang banyak. Ya. Tapi jangan sampai lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa di dalam bertebaran di muka bumi ini mencari karunia Allah, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita lupa berzikir, kita lupa syariatnya. Ya, sehingga kita tidak lagi mementingkan rezeki itu dari sumbernya, apakah dia halal atau haram, yang penting banyaknya. Ya. Nah, ini beberapa motivasi yang sementara bisa saya sampaikan. Baik. Dan pemirsa Uma TV, menarik sekali, semakin menarik apa yang kita perbincangkan, kita bahas di malam hari ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami dalam program Dialog Malam untuk segmen Harmoni Keluarga. Dengan narasumber kita Ustadz Insinyur Haji Muhammad Qasim Sagoni MA. Beliau adalah pemerhati parenting dan konsultan keluarga Sakinah. Kita membahas malam hari ini sebuah tema yang menarik, yaitu nafkah keluarga. Masih ada sedikit materi yang akan kita lanjutkan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita langsung lanjutkan aja, Ustadz, silakan. Baik, masih ada tersisa tadi beberapa motivasi mencari nafkah, ya, yang kita ambilkan dari beberapa dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari riwayat-riwayat. Hadis Zubair bin Awam radhiyallahu anhu disebutkan bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah kebutuhan keluarganya. Itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, jadi apapun pekerjaan kita, ya, sekalipun itu pekerjaan kasar, ya, kita tidak boleh malu dengan pekerjaan ini, dengan pekerjaan tersebut. Ya, seseorang yang pergi ke hutan mencari kayu, ya, lalu kemudian dia pikul, dia jual kepada orang lain, ini adalah wujud tanggung jawab daripada seorang suami. Ya, dan kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada kerjanya meminta-minta. Ya, bukankah Rasulullah SAW juga bersabda, yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi orang yang selalu mengharap, ya, pada orang lain itu menunjukkan kehinaan, ya. Tapi orang yang berupaya dia bekerja dengan ilmu, dengan skill yang dia miliki, lalu kemudian mendapatkan penghargaan, itulah tanda kemuliaan seseorang. Kemudian ini ada motivasi yang sangat luar biasa,
dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi." Sekiranya kamu itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayra, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki kepadamu sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Tagdu khimasan, burung itu keluar pagi-pagi dalam keadaan perutnya kosong. Wataruhu bitanan, kemudian burung itu kembali di sore hari dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ya. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis ini memberikan pengertian kepada kita atau memberikan beberapa faidah, beberapa pelajaran kepada kita. Pertama tentang makna tawakal. Ya. Jadi tawakal itu bukan berdiam diri, ya, bukan pasrah, ya, bukan pasif, ya, bukan statis, tetapi yang dikatakan tawakal itu adalah bekerja, berusaha, ya, berusaha semaksimal mungkin, ya, kemudian dia diiringi dengan doa, hasilnya diserahkan tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan inilah yang dituntut dari seorang suami, usahanya, doanya, kerja kerasnya, ya. Nanti sesudah itu baru kemudian dia tawakal. Jadi tawakal itu adalah berserah diri pada Allah setelah dia berusaha. Ya. Nah, di sini kita melihat juga pelajaran yang sangat penting, bahwa burung saja, ya, burung saja yang tidak memiliki akal, ya, tidak memiliki ilmu, ya, tangannya tidak sama dengan kita bisa menghasilkan uang sampai miliaran dengan tangan, kaki bisa menghasilkan uang sampai triliunan, ya, bahkan ada suara saja bisa menghasilkan, ya, dana yang begitu banyak. Burung ini kalau kita lihat, ya, boleh dikatakan dia tidak punya potensi yang dimiliki seperti manusia, tapi dengan kerja kerasnya, ya, dia meninggalkan sangkarnya pada pagi hari, ya, untuk pergi mencari rezekinya, ya, ternyata, ya, Allah memberikan rezeki, ya, kemudian dia kembali ke sangkarnya dalam keadaan perutnya sudah kenyang, ya. Di sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bisa seperti ini, artinya pokoknya pagi keluar, ya, apa yang kita mau kerja pokoknya jangan di rumah pada waktu pagi hari. Ya, kalaupun di rumah itu mungkin juga ada aktivitas yang memang sifatnya mencari nafkah, ya. Tentu di sini tidak lahiriah, tidak letter-late bahwa harus selalu meninggalkan rumah. Ada saja ada orang yang menjadikan rumahnya sebagai kantor, ya. Dia tinggal di rumah, dia di rumah tetapi dia melakukan aktivitas mencari nafkah. Ya, kemudian yang terakhir di antara sekian banyak motivasi dari Rasulullah SAW, bahwa seorang suami yang memberikan nafkah pada istrinya, memberikan sesuap nasi pada istrinya, itu adalah sedekah, ya, itu adalah sedekah. Dan alangkah mulianya seorang suami yang bisa menjalankan kewajibannya. Dan ini yang harus menjadi motivasi utama, bahwa ini adalah kewajiban, dan setiap kewajiban yang kita tunaikan, ya, dengan niat mencari ridha Allah dan menunaikan hak-hak daripada istri dan anak-anak kita, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan usahanya itu. Saya kira demikian. Baik, dan pemirsa Moa TV, saatnya kita akan membahas
satu persatu SMS yang sudah masuk di redaksi kami di malam hari ini, tentunya sesuai dengan porsi waktu yang ada di malam hari ini. Ya, pertanyaan yang kami rangkum dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan yang masuk sehubungan dengan bahasan kita di malam hari ini, apalagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan ini depending aja dikirim karena kami akan bahas saat ini. Baik, pertanyaan pertama Ustadz dari Umi dari Kediri. Ya. Bagaimana jika nafkah keluarga sebagian besar ditanggung istri? Berdosakah suami yang demikian? Senada juga dengan pertanyaan dari nomor tak bertuan nih Ustadz ini. Bagaimana dengan istri yang ada gaji bulanannya, kemudian haruskah dia bagi dengan keluarga? Ya. Ya. Pada prinsipnya tugas mencari nafkah dalam keluarga itu adalah tugas utama seorang suami. Ya. Dengan demikian kedudukan daripada seorang istri itu dan tugas sebagai seorang istri itu tidak wajib mencari nafkah. Ya. Ya. Karena ada pembagian tugas, ada job deskripsi masing-masing dari keluarga, dari anggota keluarga. Seorang wanita itu tugasnya adalah penjaga gawang. Ya. Dalam ayat Al-Quran dikatakan waqarna fi buyutikunna. Adalah kamu banyak menetap di rumahmu, menjalankan tugas-tugas sebagai seorang istri. Ya. Termasuk diantaranya adalah tugas bagaimana mengasuh dan mendidik anak-anak yang tentu bukan hanya tugas utama seorang istri. Ya. Kemudian job untuk keluar rumah atau job untuk mencari nafkah itu adalah suami. Ya. Bagaimana jika terjadi hal yang sebaliknya? Justru istri yang menafkahi. Ya. Kita lihat dulu apakah suami telah menjalankan kewajibannya itu. Ya. Apakah suami telah menjalankan kewajibannya? Kalau dia telah menjalankan kewajibannya, dia berusaha bekerja. Ya. Dia berusaha bekerja, lalu kemudian istrinya membantu, itu tidak mengapa. Ya. Ya, justru inilah istri yang hebat, inilah istri yang mulia, yang dia menyadari bahwa suami saya sudah bekerja keras, sudah mengerahkan seluruh potensi tenaga yang dimiliki, tapi Allah mentakdirkan. Ya, makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, wa man qudira alaihi rizquhu ya falyunfik mimma atahullah. Ya. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya hendaklah dia memberikan nafkah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Ya, jadi istri sebenarnya tidak dalam posisi wajib memberi nafkah, dan sering kita menjelaskan di rubrik acara ini bahwa harta seorang istri itu adalah haknya istri. Tidak ada haknya suami di situ. Ya, kecuali tentu kalau sang suami itu telah bersyarikat, ya, mungkin dia menyiapkan dana modal dalam bentuk dana, ya, untuk membantu istrinya berusaha, ya, mungkin dia punya hak di situ. Tetapi kalau itu murni dari pekerjaan sang istri, maka tidak ada haknya suami. Ya, dan tidak boleh dia mengambil harta istrinya tanpa seizin istrinya. Ya, Ustaz. Ya. Baik. Ngomong-ngomong soal suami memberi modal ke istri, ada pertanyaan yang gitu ya. serupa. Kasus ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya diberi modal oleh suami saya untuk buka toko. Ya. Dan uang hasil toko untuk saya, tapi suami saya tidak mau lagi memberi saya uang dari hasil usahanya. Karena semua kebutuhan rumah tangga mulai dari makan sampai membeli pakaian itu diambil dari hasil toko saya, Ustaz. Sedangkan uang dari hasil usaha suami ditabung semuanya. Apakah sikap suami saya ini sudah tepat, Ustaz? Iya. Jadi gini, hendaknya segala hal dalam rumah tangga itu, ya, kita harus selalu menghidupkan budaya syuro, budaya musyawarah. Ya. Ya. Jadi dalam hal yang seperti ini itu bisa kita bicarakan, ya, bahwa ini ada modal dan ibu yang kelola modal ini, ya, adapun nanti pendapatan saya itu kita tabung untuk biaya sekolah anak-anak,
ya untuk mungkin kebutuhan-kebutuhan lain. Kita juga harus berinfak, ya, berzakat, berinfak, ya, bersedekah, ya. Tetapi seorang suami sebenarnya tidak boleh dia mengatakan sudah cukup, tidak boleh lagi dia, sebab mungkin kalau usaha itu berhasil, ya mungkin no problem, ya tidak masalah. Tapi ya kalau usaha itu ya tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhasil, maka ya tentu seorang suami dia punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya. Ya. Jadi insya Allah saya kira bisa bagaimana dibicarakan, ya, bagaimana masalah-masalah yang kita alami di dalam rumah tangga itu, coba kita budayakan prinsip bermusyawarah. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada Ummu Rasyad. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Suami saya sekarang belajar di Madinah, Ustaz. Setahun sekali pulang insya Allah. Bagaimana suami memberi nafkah, Ustaz? Apalagi nafkah batin. Bagaimana ini, Ustaz? Kemudian pertanyaan senada datang dari nomor tak bertuan, tapi ini dari sang suami. Pak Ustaz mau nanya gimana hukumnya kalau suami sering meninggalkan anak dan istri? Iya. Tadi suami yang menuntut ilmu. Ini tentu harus menjadi kesepakatan, harus ada komitmen yang kedua-duanya dalam keadaan ridho. Ya, tentu suami yang seperti ini tidak terus-menerus. Ya, jadi kalau dari awal sebelum menikah tentu ada pembicaraan. Ya harus memang terbuka. Saya ini masih kuliah, ya. Apakah Anda bisa menerima saya? Ya, dalam kondisi yang seperti itu, saya tetap mencoba berusaha untuk menyisihkan sebagian dari mungkin dana beasiswa untuk memberi nafkah, atau mungkin sebagian dari waktunya yang tidak mengganggu kuliahnya untuk mencari nafkah. Ya, ini saya kira tidak mengapa. Sepanjang dari awal itu memang sudah kita ada kesepakatan, ada saling ridho, itu saya kira tidak masalah. Kemudian seorang suami yang selalu meninggalkan istrinya, untuk tujuan apa dulu? Kalau untuk tujuan mencari nafkah, ya, dan itu memang sudah menjadi ridho istrinya, itu tidak masalah. Ya, misalnya pelaut, ya, pelaut. Biasanya kalau dari awal seperti tadi itu sudah disampaikan memang saya ini pelaut. Pelaut Anda sudah tahu gimana kehidupannya, ya, mungkin 2/3 itu di laut, sepertiganya ada di daratan, ya. Jadi harus dipahami. Ya, tetapi sekalipun demikian seorang suami tidak boleh berputus asa, ya, dengan sarana teknologi komunikasi yang sekarang sudah demikian canggih, itu tetap dia harus menjalin komunikasi. Ya, kecuali memang kalau sudah berada di tempat tertentu yang tidak ada lagi sinyal, tidak ada koneksi, ya itu mungkin bisa dipaham. Tapi ketika dia mendarat lagi atau ketika dia berada di posisi-posisi di mana ada koneksi, bagaimana komunikasi itu tetap tersambung. Ya. Jadi ini menunjukkan pentingnya memang bermusyawarah. Baik, Ustaz. Iya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini karena waktu kita sangat terbatas, Ustaz. Meskipun kita tidak bisa pungkiri juga bahwa banyak sekali SMS yang merespon tema kita di malam hari ini, Ustaz. Iya, dari Pak Asnawi di Toli-Toli, bagaimana memanage nafkah untuk keluarga kita dalam kondisi penghasilan yang sangat minim, Ustaz? Sementara kita juga punya orang tua yang sangat membutuhkan bantuan nafkah juga dari kita sebagai anaknya. Apakah harus seimbang antara anak istri kemudian orang tua, dan apakah wajib juga menafkahi orang tua bagi seorang suami, Ustaz? Ya, jadi seorang suami, seorang laki-laki, ya, tentunya yang berstatus suami, ketika orang tuanya itu memang sudah tidak mampu, dan dia mengharapkan kebutuhan hidupnya itu dia gantungkan sesudah Allah kemudian kepada anak laki-lakinya atau kepada anaknya, itu memang haknya orang tua. Dan posisi seorang suami di sini
ya sekali seorang anak yang sudah berstatus kepala rumah tangga, itu juga merupakan kewajiban untuk menafkahi menafkahi orang tuanya. Tinggal bagaimana di sini dibagi. Dan seorang istri mesti paham itu, ya. Beda dengan seorang wanita, ya, seorang anak, ya, seorang anak wanita yang sudah berstatus sebagai seorang istri, ya. Itu beda statusnya dengan anak laki-laki yang sekalipun dia sudah berstatus sebagai suami kepala rumah tangga, itu beda dengan wanita. Jadi tinggal bagaimana dia membagi, bagaimana cukup untuk istri, ya, bagaimana juga cukup untuk orang tuanya, ya. Jadi tentang bagaimana manajemen ini, saya kira mungkin ada khusus, ya, ada khusus itu. Tapi mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa coba singgung prinsip-prinsip umum tentang bagaimana memanage nafkah ini. Termasuk nanti kita akan menjelaskan bagaimana sumber-sumber pintu-pintu terbukanya, pintu-pintu pembuka rezeki, ya, sebab nafkah ini sangat terkait dengan rezeki, dan konsep rezeki ini juga lengkap di dalam Islam. Jadi ada nanti yang disebut dengan asbab syar'i dan ada asbab kauni. Jadi ada bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber rezeki itu dengan usaha, ya, dan ada sumber-sumber rezeki sebagaimana yang dituntunkan oleh agama kita, seperti berdoa, beristighfar, silaturahmi dan sebagainya. Itu nanti kita akan insya Allah bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik. Dan pemirsa Uma TV, sayang sekali kebersamaan kita untuk program Dialog Malam untuk segmen Harmoni Keluarga pada malam hari ini harus segera tuntas, karena memang keterbatasan waktu yang sangat sempit, sangat singkat di malam hari ini. Untuk Anda yang sudah merespon aktif tema kita di malam hari ini, mudah-mudahan dari pihak manajemen Uma TV masih memberikan peluang untuk membahasnya di pekan depan, karena ini banyak sekali yang merespon dengan berbagai kasus serupa yang masih terkait dengan nafkah keluarga. Mudah-mudahan ini kita menanti dari Uma TV aja. Kemudian terima kasih Ustadz kepada Ustadz yang sudah hadir di malam hari ini menemani kita semua dalam program ini, dan kita ucapkan jazakumullah khairan. Semoga Ustadz senantiasa sehat, diberi umur panjang sehingga bisa kembali bersuara dengan kita pada pekan depan. Dan mungkin ada yang terluput atau mau disimpulkan? Saya kira cukup. Ya, baik. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah dari tadi memantau siaran kami dan mengambil manfaat dari siaran kami di malam hari ini. Harapan kami mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber tentunya bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pengelola TV kabel yang telah memilih tayangan kami sebagai salah satu tayangan alternatif di jaringan TV kabel Anda. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan. Saya bersama Ustadz dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uma TV, cahaya umat dan bangsa.